Barangkali teman-teman sudah menonton video tentang 4 juta Baklawi kalau bersatu maka Indonesia selesai. Saya berminat untuk merespon video tersebut ya. Mari kita saksikan bersama videonya terlebih dahulu. Kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah ini. Itu yang tidak tercatat lebih banyak deh. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. banyak. Kalau semua nih Baklawi bersatu, Indonesia selesai sama Baklawi. Serius? Enggak, bener gitu, serius. Nah, itulah tadi videonya. Selesai bagaimana, Beb? Buktikan, Beb. Kalau kamu mau berontak Indonesia, ya. Berapa Baklawi semua di Indonesia? Mau 4 juta. Rakyat Jawa Timur lebih banyak, Beb. 41 juta jiwa. Ya. Kalau kamu mau berontak Indonesia, lebih baik kamu pulang, ya. Sebelum kepala para Habib kupenggal kepalanya para Habib di Indonesia. Ya, bangsat anjing babi kepala Habib, bangsat anjing babi Habib yang ada di Indonesia. Ya, jaga dan iblis Habib yang ada di Indonesia. Yaitu video dari Budak dan klan Habib Alwi, kemudian direspon oleh seorang pribumi yang nampaknya, dan saya yakin ini orang Madura ya. Orang Madura dari bahasanya. Ya, yang pertama respon saya adalah saya mendukung klan Habib Alwi untuk bersatu kemudian menyelesaikan Indonesia. Terserah maknanya menyelesaikan Indonesia itu bagaimana, apakah melalui peperangan, konfrontir langsung, kekerasan, penjajahan secara fisik, atau bagaimana, monggo. Saya mendukung itu, dan harapan saya adalah jangan sampai nggak jadi, dijadikan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pribumi Nusantara itu mungkin kalah dan mati di pertempuran bela tanah air, bela negara, melawan klan Habib Alwi dan budak-budaknya yang sudah nyata terbukti melakukan upaya-upaya penjajahan terhadap bangsa dan negara Indonesia melalui pengubahan sejarah, doktrin-doktrin, klaim-klaim Indonesia Hadramaut kedua, Jawa milik Aulia Tarim, pengubahan makam-makam leluhur Nusantara, yang semuanya itu kita ketahui adalah upaya-upaya penjajahan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mungkin kami kalah dan akan mati dalam pertempuran melawan klan Habib Alwi, tapi kami matinya mati syahid. Karena hukum dari bela tanah air, bela negara itu adalah fardu ain. Dan juga sesuai dengan undang-undang bela negara, bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara atau bela tanah air. Nah, kalau kami itu bertempur gitu ya dengan klan Habib Alwi dan budak-budaknya, terus kalah mati gitu, kami mati syahid. Tapi kalau klan Ba'alwi dan budaknya yang mati, apakah kalian akan mati syahid atau mati sangit? Nah, itu butuh diukur, itu butuh ditakar. Kalau yakin akan mati syahid, dasarnya apa? Dalilnya apa? Dan kalau betul-betul hakul yakin akan mati syahid, maka saya mendorong lakukan. Jangan ditunda-tunda, karena kan masuk surga itu jangan ditunda-tunda, disegerakan. Apalagi sudah yakin akan mati syahid. Kemudian dari ungkapan klan Habib Alwi itu dan budaknya tadi itu, bahwa jika Habib itu bersatu maka selesai Indonesia, itu mengungkapkan bahwa kalau klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu memiliki paradigma yang mengandung, pertama, mereka memandang kita bangsa Nusantara itu sebagai bangsa yang kerdil, yang lemah, yang bisa diremehkan, sehingga itu keluar ucapan dari budak klan Habib Alwi. Apalagi klan Habib Alwinya, budaknya saja berparadigma seperti itu, apalagi majikannya.
Kemudian yang kedua adalah bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya, bangsa dan negara Indonesia itu tidak penting. Karena kalau penting bagi mereka, maka ungkapan selesai Indonesia, kalau Habib Alwi bersatu maka selesai Indonesia, itu tidak akan diungkapkan begitu. Karena ungkapan itu adalah ungkapan yang menyerang, mengancam bangsa dan negara Indonesia. Jadi diposisikan sebagai lawan dari klan Habib Alwi, di mana klan Habib Alwi pasti menang begitu. Dan sedemikian teganya mereka memiliki tikad untuk menyelesaikan seluruh bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia selesai begitu. Jadi klan Habib Alwi dan budaknya itu tidak memandang dirinya itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bukan bangsa Nusantara ya, tapi bagian dari bangsa Indonesia. Dan ungkapan itu mempertegas, memperjelas betapa bahayanya klan Habib Alwi di Indonesia. Itu juga mempertegas dan memperjelas bahwa paradigma mereka masih sama seperti paradigma ketika mereka pertama kali datang ke Nusantara untuk mencari makan, untuk mencari penghidupan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penjajahan yang dialami oleh pribumi Nusantara, selama kepentingan material dan spiritual mereka sendiri itu tidak terganggu. Itu adalah paham partikularisme yang mereka anut dari dulu sampai sekarang, dan itu tidak berubah. Tidak ada nasionalisme di dada mereka, di pikiran dan hati mereka. Jadi sekali lagi saya mendorong klan Habib Alwi dan budak-budaknya untuk melanjutkan itu, mewujudkan persatuan klan Habib Alwi untuk menyelesaikan Indonesia. Dan jangan sampai tidak jadi, harus jadi, karena sudah diucapkan, malu kalau tidak jadi nanti. Harus dibuktikan itu kan. Itu kan klaim kalau bersatu maka selesai Indonesia. Nah, itu harus dibuktikan secara empiris. Mari kita buktikan di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.